Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang operator di bahasa pemrograman VB.NET atau yang biasa disebut dengan Visual Studio mulai dari yang 2005 atau 2008 atau di atasnya. Oke, saya lanjut ke operator. Konsep dari operator merupakan suatu tanda yang digunakan untuk menghubungkan satu variabel lain dengan tujuan melakukan berbagai manipulasi dan pengolahan data. Ini merupakan konsep dari operator. Operator adalah simbol dan karakter khusus. Dalam hal ini simbol yang biasanya ada di bidang ilmu matematika yang digunakan dalam suatu ekspresi. Contoh seperti yang ada di depan ini, ada istilah operan dan ada ya operator. Oke, seperti yang ada di gambar di depan ini ada dua operan, yaitu operan pertama merupakan angka 1 dan operan kedua merupakan angka 2. Sedangkan operator di sini yang digunakan adalah operator aritmatika, dalam hal ini adalah operator penjumlahan. Oke, untuk jenis-jenis operator ada beberapa jenis operator yang nantinya bisa digunakan, terutama di bahasa pemrograman VB.NET atau Visual Studio. Yang pertama ada operator penugasan, yang kedua ada operator aritmatika. Yang ketiga ada operator logika, selanjutnya keempat ada operator pembanding. Nah, untuk hari ini saya akan membahas tentang operator penugasan dan operator aritmatika. Oke, sekali lagi materi yang akan dibahas di kesempatan hari ini adalah operator penugasan dan operator aritmatika. Langsung saja saya bahas tentang operator penugasan. Operator penugasan merupakan operator yang berfungsi untuk memasukkan suatu data ke dalam suatu variabel. Operator penugasan ini bisa disebut dengan operator assignment biasanya. Data yang dimasukkan dapat berbentuk nilai dari suatu variabel, baik itu nilainya adalah dalam bentuk string atau nanti dalam bentuk angka. Simbol dari operator penugasan atau operator assignment biasanya menggunakan tanda sama dengan. Jadi biasanya diawali dengan nama variabel sama dengan isinya apa. Oke, atau nilai yang akan diberikan apa. Contoh, A sama dengan 24. Sebelum diberikan nilai, biasanya ada deklarasi variabel terlebih dahulu untuk variabel A. Contoh, dim contohnya, dim A sama dengan, atau dim A S tipe datanya apa? Integer. Dim A S tipe datanya integer, atau dim A S tipe datanya contohnya integer, atau bisa menggunakan tipe data yang lainnya. Kalau contohnya menggunakan bilangan bulat berarti integer. Selanjutnya di bawahnya baru diberikan nilai A sama dengan 24. Atau contohnya sebelumnya saya buat variabel dengan nama-nama. Dim nama string. Selanjutnya di bawahnya nama sama dengan tanda kutip karena saya akan menampilkan string. Jangan lupa menggunakan tanda stringnya yaitu kutip 2. Selanjutnya kata-kata atau kalimat yang akan ditampilkan. Yang kedua ada yang namanya operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika. Seperti contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau nanti pembagian. Operator aritmatika mempunyai hierarki paling tinggi kalau dibandingkan dengan operator pembanding dan operator logika. Kalau nanti dijumpai kasus contohnya ada penggabungan antara operator aritmatika, operator logika, dan operator pembanding, tentunya yang akan dikerjakan pertama kali adalah operator aritmatika. Penulisan operator aritmatika dengan hierarki paling tinggi ke paling rendah dapat dilihat di tabel berikut ini. Jadi nanti bisa dilihat dari hierarkinya. Yang pertama ada pemangkatan, selanjutnya tanda negatif, perkalian, pembagian, selanjutnya modulus atau yang biasa disebut dengan sisa bagi, selanjutnya penambahan atau penjumlahan, terakhir pengurangan. Contoh dalam satu fungsi ada perkalian, ada pembagian, dan ada penjumlahan. Berarti yang dikerjakan pertama kali adalah kalau dilihat dari hierarkinya adalah perkalian, baru selanjutnya pembagian, baru nanti penjumlahan atau penambahan. Contoh saya akan membuat aplikasi seperti yang ada di depan ini. Ada aplikasi untuk menghitung bilangan pertama, selanjutnya bilangan kedua, baru selanjutnya nanti akan muncul hasilnya.
input bilangan pertama dan bilangan kedua. Selanjutnya operasinya akan melakukan apa? Operatornya akan menggunakan operator apa? Dalam hal ini adalah yang saya bahas adalah operator aritmatika. Ada plus, ada minus, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, ketika form dijalankan, input bilangan 1 dan bilangan 2, klik tombol operator plus atau penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian, maka akan tampil hasilnya di text box hasil perhitungan. Oke, tombol new digunakan untuk membersihkan text box 1, text box 2, dan text box 3, close untuk keluar dari aplikasi. Oke, gunakan event key press untuk objek text box 1 dan text box 2. Oke, kurang lebih source code-nya seperti yang ada di depan ini. Contoh saya buat variabelnya dengan menggunakan global variable, jadi nanti bisa diakses di semua sub yang baik ada di button tambah atau button kurang atau button kali atau button bagi. Oke, langsung saja saya buka Visual Studio-nya. Oke, project-nya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ini masih kosong, saya mulai dari awal. Kalau memang kalian sudah punya project sebelumnya, boleh digunakan project sebelumnya. Oke, saya buat project baru, file new project, name-nya contohnya project underscore nama panggilan. Oke, baru selanjutnya klik OK. Nah, otomatis nanti akan muncul nama project dan form-nya. Oke, ini berarti form 1 karena saya baru pertama kali bikin project. Selanjutnya kalau dilihat dari objeknya, objek yang digunakan ada 2 objek tambahan yaitu container. Di dalam objek container ada yang namanya group box. Container group box biasanya untuk mempercantik tampilan. Oke, kita masukkan group box, nanti akan kita gunakan untuk menampung objek-objek. Dalam hal ini adalah objek button, dalam hal ini adalah objek label dan objek text box yang nantinya akan digunakan. Oke, selanjutnya untuk nama dari group box-nya kita rubah di properties-nya. Namanya sesuaikan dengan yang ada di form data bilangan. Data bilangan. Oke, begitu pula untuk yang di bawah namanya adalah operator. Contoh saya tambahin operator aritmatika. Oke. Baru kita input, kita masukkan objek-objek lain, objek standar yang ada di command control. Ada 3 label, label 1, label 2, dan label 3. Selanjutnya ada text box 1, text box 2, dan text box 3. Oke. Ini untuk objek-objek yang nantinya akan kita gunakan. Yang pertama, label pertama namanya bilangan pertama. Selanjutnya yang label kedua namanya bilangan kedua. Terus yang berikutnya hasil perhitungan. Hasil perhitungan. Oke. Selanjutnya untuk berikutnya tinggal kita desain untuk operatornya. Kita menggunakan 6 button. Oke, saya desain terlebih dahulu buttonnya. Button yang pertama untuk tambah atau plus, name-nya saya rubah BT tambah. Oke. Untuk yang lainnya boleh kita copy saja. Oke. Supaya ukurannya sama. Bentar. Saya perkecil dulu. Satu lagi, button satu lagi untuk keluar. Oke. Selanjutnya baru kita desain. Untuk berikutnya teksnya kita rubah disesuaikan dengan kebutuhan. Ini untuk pengurangan, name-nya BT kurang.
Yang ini untuk perkalian BT kali contohnya. Teksnya kita rubah perkalian. Boleh menggunakan bintang atau contohnya kita menggunakan tanda kali. Ini untuk pembagian, berarti BT bagi 6-nya. Oke, selanjutnya ini untuk clear, BT clear, name-nya BT clear, selanjutnya teksnya kita ganti clear untuk membersihkan layar. Yang terakhir ini keluar atau exit, keluar. Teksnya kita ganti keluar, selanjutnya buttonnya button BT keluar. Oke, baru kita masuk ke source code-nya. Yang pertama, kita buat variabel global dulu. Kita klik view code di Solution Explorer. Kita gunakan public, selanjutnya nilai 1, nilai 2, contohnya selanjutnya hasil. Saya menggunakan tipe data integer. Integer. Oke. Selanjutnya kita balik lagi ke form. Yang pertama yang kita gunakan adalah button tambah. Oke, langsung untuk yang button tambah, kita panggil variabel nilai 1. Nilai 1.text, nilainya akan diambil nilai 1 sama dengan textbox1.text. Oke, jadi nilai 1 nanti akan diambil dari inputan di textbox 1. Begitu pula untuk yang variabel 2. Textbox2.text. Baru selanjutnya operatornya. Variabel nilai 1 plus nilai 2. Ini operator aritmatikanya. Nilai 1 ditambah nilai 2. Variabel hasilnya nanti akan saya peroleh, untuk hasil diperoleh dari nilai 1 tambah nilai 2. Baru selanjutnya kita panggil objeknya textbox3.text, nanti akan saya berikan dari variabel hasil. Oke, kurang lebih seperti ini. Begitu pula untuk yang lainnya. Untuk yang pengurangan berarti tinggal kita rubah operatornya. Pembagian perkalian juga sama, tinggal rubah di operatornya. Terus pembagian kita rubah juga di operatornya. Oke, selanjutnya untuk clear berarti semua textbox 1 kita jadikan clear, textbox 2 kita jadikan clear, textbox 3 kita buat clear. Oke, selanjutnya saya ingin nanti fokus di textbox 1. Fokus. Berikutnya untuk button keluar kita gunakan pesan, contohnya dim pesan string. Oke, selanjutnya kita panggil variabelnya pesan sama dengan message box. Yakin mau keluar, gunakan tanda string agar nanti muncul yakin mau keluar. Ada pertanyaan contohnya seperti ini. Selanjutnya nanti saya munculin contohnya 2 notif, VB yes, no. Selanjutnya nanti di message box-nya saya akan munculkan konfirmasi. Selanjutnya if pesan, variabel pesan kita panggil sama dengan VBS, then close. Oke, seperti ini. Oke, atau kita bisa menggunakan N contohnya seperti itu. Oke, tinggal kita running, coba kita running aplikasinya.
Oke, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Tinggal kita masukkan, contohnya bilangan pertama 8, bilangan keduanya 6. Kita mau gunakan operator operator aritmatika penjumlahan, nanti hasilnya 14, pengurangan 2, perkalian 48. Selanjutnya kalau kita menggunakan operator aritmatika untuk pembagian berarti 1. Kita clear, nanti akan tampilannya seperti ini, keluar, nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita klik yes, nanti akan keluar dari aplikasi. Oke, ini kurang lebih untuk tampilan untuk hasil dari aplikasi menggunakan operator aritmatika. Oke, tinggal satu lagi, kita akan membuat yang namanya pada saat kita di form yang tadi, pada saat kita isi di bilangan pertama, pas di enter nanti akan masuk ke bilangan kedua. Sama konsepnya seperti kemarin, kita tinggal double klik. Selanjutnya untuk text change-nya kita ganti menjadi key press. Key press, baru kita masukkan source code-nya. Kita menggunakan if, selanjutnya key karakter, sama dengan CHR, kita gunakan CHR ya. CHR 13 dan oke, kita ingin fokus di mana? Ini textbox 2 dot fokus. Oke, begitu pula untuk yang textbox untuk yang textbox 2 contohnya kita buat seperti itu juga. Nanti pada saat di key press nanti saya akan tampilkan contohnya bukan di textbox 3 tapi boleh di textbox 3 contohnya. Dia nanti fokus di textbox 3. Oke, langsung aja saya running. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ke hasil yang tadi. Cuman bedanya pas di enter aja. 9 contohnya atau 8, enter bilangan kedua 6. Oke, enter, kita klik operatornya. Tinggal kita sesuaikan. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, demikian pembahasan dari operator, terutama yang saya bahas ada 2, operator penugasan dan operator aritmatika. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.